lah. Stop vaksin. Ya, stop lah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Ibu. Siti Fadilah Supari merupakan Menteri Kesehatan Indonesia ke-17. Kini, nama beliau kembali menjadi sorotan media atas wawancaranya bersama Deddy Corbuzier yang dianggap melanggar prosedur karena status beliau yang masih menjadi narapidana atas dugaan kasus korupsi alat kesehatan. Siti Fadilah Supari lahir di Surakarta 6 November tahun 1949. Beliau merupakan dosen, juga pernah menjadi ahli jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Juga menjadi kepala unit penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan kepala pusat penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin Departemen Kesehatan menggantikan Ahmad Sujudi. Pada tahun 2005, dunia kesehatan Indonesia gempar karena muncul penyakit baru, yakni flu burung. Saat pandemi flu burung ini, Ibu Siti Fadilah Supari curiga dikarenakan banyak bermunculan pedagang farmasi yang menawarkan vaksin untuk penyembuhan flu burung. Ibu Siti Fadilah ini sempat menjadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penanganan wabah flu burung H5N1. Sehingga pada tahun 2008 terbit buku beliau yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, di mana buku ini merupakan upaya Ibu Siti Fadilah membongkar dugaan adanya konspirasi bisnis kesehatan dunia, disertai pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung di Indonesia. Namun akhirnya buku ini berujung kontroversi sehingga salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ditarik dari peredaran. Dan pada tahun 2017, Ibu Siti Fadilah Supari divonis 4 tahun penjara atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa pada tahun 2005. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Ibu Siti Fadilah Supari kembali bersuara dengan menulis surat terbuka dari penjara. Di antaranya menyinggung mengenai vaksin Bill Gates. Setidaknya ada 4 pertanyaan kritis yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah Supari. Pertanyaan pertama, kapan Bill Gates mulai membuat vaksin? Pasalnya, pembuatan vaksin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Apalagi pada tahun 2015, Bill Gates telah mengumumkan akan ada pandemi besar pada tahun 2020. Kedua, benih virus corona dari strain negara mana yang digunakan oleh Bill Gates untuk membuat vaksin? Padahal, menurut para ahli di dunia, virus corona sampai sekarang masih terus berubah-ubah. Ketiga, vaksin Bill Gates akan dipasang microchip. Menurut Ibu Siti Fadilah Supari, tidak bisa diketahui dampak negatif dari microchip terhadap tubuh manusia dalam jangka panjang. Dan terakhir adalah, apabila Bill Gates sudah mulai membuat vaksin saat ini, apakah dia memiliki virus corona sebelum pandemi terjadi? Dalam suratnya, Ibu Siti Fadilah juga menegaskan bahwasanya kita wajib waspada karena Bill Gates mempunyai proyek ambisi besar, yaitu depopulasi demi mengatur populasi sedunia.
Dari perjalanan karir hingga kasus kontroversi yang dialami oleh Ibu Siti Fadila Supari, tentunya ada beberapa penghargaan yang pernah beliau raih. Pada tahun 1987, The Best Investigator Award dari Universitas Indonesia. Pada tahun 1988, Batch Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina. Pada tahun 1994, The Best Investigator Award pada konferensi ilmiah tentang omega-3 di Texas, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1997, Anthony Mason Award dari Universitas South Wales. Selain itu, ia menerima pula beberapa penghargaan dari Amerika dan Australia. Tak kurang dari 150 karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam jurnal lokal, regional, dan internasional. Terlepas dari kasus yang kini menjerat beliau, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Saya pribadi sangat kagum dan bangga terhadap Ibu Siti Fadilah yang telah gigih menyuarakan kebenaran. Indonesia butuh jiwa-jiwa seperti beliau. Bangkitlah Indonesiaku.